WSG. Ada Orang. Ini style sama bengkoknya juga bawa satu. Oke, selanjutnya kita belajar untuk keterampilan memberikan ataupun perawatan WSD. Jadi WSD itu apa? Panjangnya water cell drainase. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan pada pasien yang ada indikasi penumpukan cairan pada paru. Misalkan apa? Misalkan pasien kena tombak, misalkan jadi pendarahan, atau kalau misalkan ada jatuh dari motor sehingga terjadi hematom, kemudian ada pembengkakan ataupun cedera pada organ bagian dalam, maksudnya pada bagian paru-paru. Maka nanti bisa apa? Akan terjadi pendarahan internal, akan terjadi infeksi barangkali sehingga menyebabkan banyak pus dan lain sebagainya di dalam rongga paru-paru ataupun pulmo seperti itu ya. Sehingga nanti apa yang terjadi kalau misalnya paru-paru kita banyak cairannya, kira-kira apa yang terjadi? Apa? Paru-parunya akan terhimpit. Karena apa? Karena ada tekanan dari cairan. Kalau dia terhimpit, paru-parunya apa yang terjadi? Paru-parunya tidak bisa mengembang dan mengempis ataupun tidak bisa melakukan proses inspirasi dan ekspirasi. Sehingga apa? Sehingga pasien akan sesak. Kalau tidak dikendalikan bisa menjadi apnu ataupun henti nafas. Dan pasien bisa meninggal. Nah, tindakan WSD ini bukan sebenarnya di bagian ini pinggang ya. Jadi sebenarnya WSD itu bukan ada di bagian pinggang ya, tapi ada di bagian di sini. Di antara tulang rusuk kita, interkostal di bagian dada kita. Jadi posisinya sebenarnya ada di sini ya, bukan di sini. Kalau di sini kan pinggang seperti itu. Nah, ini nanti yang melakukan insersi WSD ini siapa? Yang biasanya melakukan adalah dokter. Nah, kita nanti akan melakukan pemeriksaan ataupun perawatan terkait dengan luka di sekitar WSD-nya. Karena apa? Karena ini tindakannya invasif dan bisa bertahan berhari-hari. Kalau kita tidak melakukan tindakan perawatan bisa terjadi infeksi. Infeksinya nanti bisa parah, bisa bakteri ataupun penyebab infeksinya bisa masuk ke dalam saluran pernapasan sehingga itu akan menjadi lebih parah lagi pasiennya seperti itu ya. Nah, di dalam melakukan tindakan WSD ada beberapa alat yang kita butuhkan. Tentunya di sini adalah satu alat WSD ya. Ada kom, kemudian ada pasta steril, kemudian ada pinset, kemudian ada gunting. Kemudian bisa juga ada klem ya, klemnya bisa yang steril, ada yang steril. Nah, konsepnya nanti adalah yang steril. Jadi pada saat kita membuka itu non steril, tapi pada saat kita melakukan perawatan luka itu konsepnya steril. Gitu ya. Ini alatnya kurang juga. Ini sementara saya gunakan yang ini dulu ya. Oke, caranya bagaimana? Caranya sama seperti kita melakukan perawatan biasa. Jadi nanti ini tinggal kita buka. Kemudian di bawahnya ini ada botol WSD ya. Jadi botol ini digunakan untuk menampung cairan pulmo ataupun cairan paru-paru yang keluar dari dada pasien seperti itu ya. Kapan kita ganti ya? Kita ganti kalau dia sudah penuh seperti itu ya. Nah, ini hanya modifikasi ya, tapi bentuknya yang pasti tidak seperti ini ya. Nanti kalau sudah selesai kelas yang lain mungkin baru kita bisa pinjam ya. Ada yang menggunakan satu botol, ada yang menggunakan dua botol. Ini kebetulan yang menggunakan dua botol ya. Ada yang berfungsi sebagai vakum, ada yang berfungsi untuk menampung seperti itu ya. Oke. Ini saya taruh dulu di sini. Nah, kemudian di selangnya ini selangnya juga ada dua. Ada selang WSD, sedangkan ada yang selang botol. Pada saat kita mengganti, ini jangan dicopot semuanya seperti itu ya. Kenapa? Karena ini nggak boleh. Karena ini harus tetap ada di sini sampai nanti cairannya tidak ada yang keluar lagi ke botol. Yang pada saat kita melakukan perawatan yang copot adalah yang ini selang botolnya yang kita copot seperti itu. Jangan salah nanti, karena mungkin ada tuh yang semuanya dicopot. Aduh. Oke, baik. Cara perawatannya. Oke, perawatannya caranya bagaimana? Sama seperti biasa dulu. Kita sebelum melakukan perawatan boleh kita klem. Kalau misalkannya kita ingin mengganti botolnya terlebih dahulu. Klemnya di mana? Klemnya ada di ujung selang WSD ya, bukan di bagian botol ya. Karena kalau botol ini kan kita ganti seperti itu. Itu kalau misalkannya kalian mau mengganti botol terlebih dahulu seperti itu. Jadi ini konsepnya boleh bersih seperti itu ya. Dalam arti non steril. Karena apa? Karena kita akan mengganti botol. Cara mengganti botolnya bagaimana ya? Gampang, nanti tinggal dicopot. Ini dibuang, diganti dengan yang baru. Itu kalau misalkannya kalian mengganti botol terlebih dahulu. Tapi kalau misalkannya mau mengganti perbannya dulu, bagaimana caranya ya? Sama. Tinggal kita buka dulu. Ada air nggak ya tadi? Ada air. Kosong ada. Ya, udah nggak apa-apa. Ini
dikatakan alcohol swab ya. Kalau dari alcohol swab ya kita gunakan NaCl seperti ini untuk membuka perban pada pasien seperti ini. Ini boleh menggunakan tangan, tapi kalau kalian punya pinset yang bersih boleh juga menggunakan pinset. Sebagai contoh saya gunakan pinset ya, pinset biasa. Seperti biasa kalau untuk membersihkan ini hanya tinggal kalian di olesi ataupun dibasahi. Kalau nggak ada ini ya boleh menggunakan basah juga langsung boleh seperti itu ya. Sampahnya dibuang kemana? Dibuang ke bengkok seperti itu. Oke, ini kemudian kita copot ya, hati-hati. Ini enggak steril ya, jadi konsepnya bersih seperti itu ya. Oke, ini kemudian kita buang. Enggak ada lagi ya. Alasnya. Biar enggak basah. Ada enggak alas? Enggak alas di sini, mau perlak ada enggak perlak? Itu tuh. Tadi ada ya, udah pakai perlak dulu ya. Oke, jadi sebelumnya tadi pakai perlak dulu ya untuk untuk mengalasi agar tidak basah ke pasien seperti itu ya. Nah, kemudian jika kita sudah buka perbannya seperti itu, baru nanti kita amati daripada luka sekitar lokasi insersi daripada WSD. Apakah ada infeksi, apakah benangnya terbuka dan lain sebagainya. Jadi yang kita lihat kalau misalkan ada infeksi, tanda-tanda infeksi ada apa saja? Ada kemerahan, ada pembengkakan, ada tidaknya pus, ada tidaknya nanah, ada tidaknya peningkatan suhu. Jika kita bandingkan di sini kok terasa lebih hangat ataupun panas jika dibandingkan dengan suhu yang lain, berarti itu ada indikasi infeksi. Maka itu perlu kita laporkan bahwa kondisi lukanya terjadi infeksi. Atau misalkannya jahitannya copot, jadi insersi WSD itu di sini biasanya ada jahitannya menggunakan benang khusus untuk kulit seperti itu ya. Itu mungkin bisa copot ataupun mungkin ada yang terlepas, itu juga perlu kita laporkan untuk nanti diperbaiki seperti itu ya. Kalau misalkan tidak ada infeksi, tidak ada benang yang copot, baru kita lanjutkan seperti itu ya. Nah, ini baru nanti kita pindah ke konsep perawatan yang steril karena kita akan melakukan perawatan seperti itu ya. Oke, ini kita buang. Oke. Ini tadi sudah saya pakai ya, tapi anggap aja ini yang steril. Karena nggak ada alatnya. Ya, handscoon-nya juga menggunakan handscoon yang steril ya, bukan yang bersih. Oke, diperhatikan cara penggunaan yang steril dengan non steril ya. Jadi saran saya, kalau misalkannya alatnya belum dibuka, nggak apa-apa menggunakan satu aja yang steril. Kenapa? Karena kalau nanti sudah steril, ini kan alatnya yang di luar ini kan masih kotor seperti itu ya. Jadi pakai aja satu, tangan yang kiri ini kan masih on ya. Ini digunakan untuk menyiapkan alat seperti ini. Nah, alatnya mungkin nanti akan terbuka seperti ini. Oh, belum ada NaCl. Udah buka aja NaCl yang menggunakan tangan kalian yang masih on seperti itu ataupun masih terbuka seperti itu. Belum ada kasanya kalau steril boleh menggunakan yang ini, tapi kalau nggak steril ambil luarnya, kalian ambil seperti itu, taruh di sini. Kalau misalkannya belum ada ataupun kasa steril, menggunakan yang ini ya berarti menggunakan yang steril. Oke, cek lagi ada nggak sesuatu yang belum kita persiapkan. Oh, saya belum menyiapkan ini seperti itu. Siapkan, ini sebenarnya tadi disiapkan ya. Kalau ini gimana caranya saya? Jadi disiapkan nanti seperti itu ya, dari awal. Kalau sudah kita persiapkan semuanya, baru kita pasang yang sarung tangan yang steril. Kemudian baru kita lakukan perawatan pada WSD ataupun insersi WSD-nya. Cara perawatannya bagaimana? Sama seperti perawatan luka biasa.
Kalau misalkannya ada salep ataupun ada powder yang perlu kita taburkan pada lukanya, itu dipersiapkan terlebih dahulu. Tapi itu ini ya tentatif, bisa iya bisa ada seperti itu. Nanti bagaimana? Ya sudah, tinggal kita lakukan perawatan seperti yang tadi. Kita gunakan kasa yang sudah dibasahi dengan NaCl. Nah, dalam memberikan perawatan luka pada konsep yang steril, itu juga harus diperhatikan cara memberikan cara teknik pembersihannya. Jadi pembersihannya dengan cara memutar dari misalnya ini ya, memutar dari dalam ke luar. Jadi jangan kebalik ya, dari sini kemudian ke sini, tapi dari dalam dulu kemudian ke luar. Sekarang sama juga. Jadi nanti kita yang bagian dalamnya dulu. Kalau misalkan nggak bisa mutar, ya udah ini dibuang aja, ganti dengan yang lain. Ambil lagi yang baru, kemudian yang sebelahnya seperti ini. Dan seterusnya sampai kemudian ini bersih ataupun tidak ada kotoran ataupun tidak ada pus dan lain sebagainya. Kemudian baru kita keringkan menggunakan kasa yang kering, jangan yang basah. Kalau sudah dibuang ke gengkok, ini jatuh ke sana. Oke, kalau sudah, apa yang perlu kita lakukan? Tadi yang saya katakan, ada nggak salep yang dioles, ada nggak powder yang dioles? Kalau ada ya tinggal kita siapkan, boleh menggunakan kasa ataupun menggunakan tangan kita seperti itu. Kalau ada, kalau tidak ada, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita melakukan penutupan. Cara penutupannya bagaimana? Cara penutupannya sama seperti yang tadi. Kalau cara saya adalah ini kasanya kita potong jadi 2 dulu ya di tengah-tengahnya, tapi jangan semua ya. Misalnya bentuknya seperti ini, saya bentuknya 2 ya, 2 ataupun lebih tergantung kebutuhan, bisa 2 bisa lebih. Ini yang lipat kasa siapa? Jadi kalau melipat kasa itu nggak boleh di luarnya ada ini ya. Nah, jadi mana contohnya? Sama semua ya, benar. Iya, sama semua. Jadi nggak boleh ada yang benang-benangnya ini di luar, jadi semuanya harus tertutup seperti ini. Kalau seperti ini nanti ini bisa diinfeksi ataupun bisa lengket di permukaan mukosa pasien di mana kulitnya masih baru. Nah, ini nanti kita pasang di sini. Nah, masuk itu. Jadi biar bisa dari atas ke bawah. Yang ini di sini kalau saya ya. Atau misalkan menggunakan yang teknik yang lain juga boleh. Itu opsional saja ya. Baru kemudian kita berikan bukan lakban. Ya, dipropor. Lakban mah mau paketan. Nanti ini silahkan diatur seindah, serapi dan seestetik mungkin. Boleh. Ya, jadi ngerawat pasien jangan ini ya, jangan jangan asal-asalan. Jangan dibuka dong. Susah banget kalau buka headphone. Nah, kalau kita posisinya kayak gini boleh semi steril ya. Jadi nggak mesti harus steril karena nanti kan kita membuka ini kan kotor ya, nggak apa-apa gitu. Nanti siapa? Ganti ya. Batalin. Aduh, Amel. Lama ini. Berarti mikrofonnya ditaruh di sini. Kurang Di panjang. Di sini nih. Kalau enggak di sininya nih, ditaruh di sini juga bisa. Oke, katakan sudah seperti ini ya. Kalau sudah baru kita rapikan pasien. Kalau misalkannya kalian tidak mengganti. Tapi kalau misalkannya ini diganti, caranya bagaimana? Silahkan dilanjutkan perawatannya. Ini diklaim dulu. Ngeklaimnya nanti hati-hati ya, jangan menggunakan gunting ya. Kalau gunting nanti kepotong karena memang banyak yang seperti itu ya. Mungkin karena panik ataupun tidak tahu alat seperti itu. Jadi ini bukan gunting ya. Ini adalah klaim. Jadi dia harus diperhatikan bentuknya sama seperti itu. Jadi diklaim di bagian sini. Oke. Kalau misalkan ini dikhawatirkan akan rusak, bisa nih dilapisi dengan kasa atau alat lainnya. Karena ini kan keras gitu. Biar nggak berbekas gitu. Sudah seperti itu baru kita
buka bagian penyambungnya seperti ini. Udah tinggal dibuka seperti ini. Ini bagian ujung selang WSD-nya kita Tutup. kapas alkohol nggak ada ya? Iya, ditutup. Katakan ini kapas alkohol. Kita Contoh. bersihkan bagian ujungnya seperti itu. Caranya bagaimana? Bebas kalau yang ini ya. Hanya dibersihkan saja seperti biasa. Oke, ini jangan dibuka dulu. Kenapa? Karena nanti kalau dibuka ngocor seperti itu ya. Jadi harus diklem seperti itu. Ini kemudian kita buang, ganti dengan yang baru. Nah, ini udah saya buang. Ganti Ini baru yang ya. Ini yang baru. Ya. Wow, Udah cepat. nanti tinggal disambungkan lagi seperti ini, nggak bisa disambung lagi ya. Oke, kemudian kalau sudah disambung kita buka. Put your hand. Kemudian baru kita cek apakah ada cairan yang keluar atau tidak seperti itu ya. Di mesin USD yang asli atau pembuatan USD yang asli di sini ada pipa ya. Nah, pipa itu sebelum kita ganti dengan yang baru itu kan harus isi dulu dengan air ataupun NaCl sampai dengan pipanya itu terendam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat apakah ada udara ataupun gelembung udara yang ada dari selangnya. Jadi otomatis kalau lokasi dari USD-nya sudah masuk ke paru-paru, otomatis akan ada gelembung seperti itu, ada udara yang masuk seperti itu. Oke, begitu ya terkait dengan perawatan USD. Jika sudah apa yang kita lakukan, ya kita rapikan pasien, kemudian berpamitan ke pasien. Oke, itu ya terkait dengan perawatan USD. Ada yang ingin ditanyakan?